Wah batu, itu Susilo. Masalah Ake Susilo ini memang hebat, bahkan sampai mancanegara. Siapa yang selalu pakai akan tampil jadi memikat. Justru ada yang tergila-gila. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Telung dino ngomong gitu. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Pring pring pongkotan diketoki dinggo celengan. Celengan anyar digondol maling, nginden manten anyar dintuk kala cengking. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan tokoh yang sangat terkenal di Jogja, yaitu Pak Marwoto, yang dikenal sebagai pelawak, sebagai aktor ya, yang sudah berpengalaman sangat lama dan di mana-mana. Apa kabar Pak Marwoto? Alhamdulillah Pak, atas restunya baik semua sekeluarga. Masih Mulai kapan ini? Mulai apakah jadi pelawak dulu, apa jadi aktor dulu, atau sekolah dulu? Gimana ceritanya untuk jadi seniman ini? saya itu karena kepepet Pak. Saya dari tahun 1967 waktu itu kan ekonomi baru susah. Mau kerja nggak punya keahlian apa. Ya udah, kita lari ke ketoprak. Ada ketoprak itu ketoprak tobong. Ya. Bukan muda yang tidak mudah patah semangat, siap itu aja. Nah, sama tuh di situ. Ya. Pertama kali biasa. Nah, apa pendadarannya ya wayang kepruk itu istilahnya selawe ngeblak dewe gitu. Itu grupnya apa Pak dulu di Jogja tobongnya itu? Saya pertama kali dari Jogja Pak, saya itu mempunyai predikat ketoprak Inggatan Pak. Tiap ada kabar, oh ketoprak sana itu bagus, oh ketoprak sana punya kemajuan seperti ini. Nah, itu saya tercambuk. Saya kepengen sing apik nggo nopo, sing termodern ngono. Saya ingin belajar. Nah, saya lari ke grup yang di kampung saya itu. Itu kan pernah di Jogja itu ada terkenal ketoprak Mataram itu Pak. Nggak pernah ikut itu ya? Mataram RRI ya. Karena RRI kan ASN. Ya. Sabta Mandala. Dulu Kodam 7 lalu jadi Kodam 4 di Diponegoro. RRI saya nggak bisa ikut. Tapi kalau ada mata pelajaran masalah penokohan karakter dari Asgrafi, saya ikut. Kan ketoprak Sabta Mandala. Yang Romo Bagong Sudiharjo. Ya. Jadi Pak Marwoto itu tidak langsung jadi pelawak ya berarti? Bukan Pak, kan milen dulu saya sampai Banyuwangi, Banyumas, mana saja. Terus kalau ada ketoprak saya ikut. Ya itu karena ketoprak Inggatan itu pemain yang lain kan bawa lemari kecil gitu. Kalau saya cuma bawa ransel. Karena biar nggak cepet. Kita nggak pernah. Di Tobong itu pemain itu datang itu pinjam uang Pak. Dari juragan ini memberi karena itu buat ikatan, kalau kamu pergi ya harus membayar hutang. Saya nggak pernah. Biar menghambat.
apa ya, kemauan saya. Jadi saya di panggung itu belajar dari masalah art, masalah lighting, fighting. Itu saya dulu instruktur waktu masih muda. Jadi belum banyak orang satu-satu itu saya memberi pelajaran itu sampai Pati, Kudus. Jadi kalau di panggung satu misal, oh saya nggak kepake, ya udah nggak kepake. Itu didengerin Udah tahu sambil dengerin lagu sambil pijet. pijetnya itu tapi yang mengarah. Lah pakai marah nih. Masa mata ikut dipijitin? Katanya matanya capek. Biar istirahat sendiri, nggak saya dipijitin. Kamu apa saya yang mijitin? Ntar kalau amblek gimana? Tahu nggak amblek? Bahasa Indonesia kok amblek? Ya, itu Pak Marwoto dulu latar belakang sekolahnya apa? Ekonomi Pak. Saya dulu saya DU Pak di SLTP. Ya karena biaya. Ya. Jadi SMAP itu Pak ya? Iya betul SMAP. Sekolah menengah ekonomi pertama itu. Saya kalau bercanda dulu kuliahnya di mana? Oh di universitas, di fakultas SMAP. Itu mana Pak? Kok tidak ada ya? Sekarang udah bubar. Di Jogja kan pernah ada dagelan Mataram Pak Basio itu. Itu waktu itu Pak Marwoto di mana itu? Saya masih beliau Pak. Masih beliau. Ya. Habis itu Pak ada, saya bergabung sama anaknya. Waktu Pak Joko Purnomo Monowulung, kita sama anaknya Mbah Bas itu, kita sama Nining itu bertiga. Itu tiga kakak. Lumayan juga di Jogja itu, Lesmono Wuyung itu. Akhirnya saya punya kesibukan sendiri ya. Nah, saya sendiri yang juga punya pekerjaan ya. Jadi Pak Marwoto tidak pernah membuat grup Pak ya? Enggak, saya selalu freelance. Oke. Kemudian mulai kapan main sinetron dan main film itu Pak Marwoto? Kalau film sebenarnya udah lama. Pertama kali saya main film itu Roro Mendut. Waktu itu tokoh-tokoh di Jogja masih ini Matias Mutus sama Miriam Belina. Sekarang syutingnya di Jogja. Roro Mendut naskahnya yang nulis almarhum Romo Mangunwijoyo gitu. Ya. Mulai itu kadang-kadang diambil jadi apalah pokoknya. Jadi kalau gitu itu peran serius ya, tidak diharapkan Pak Marwoto melucu gitu. Enggak, saya enggak melucu. Peran serius yang dia itu. Tapi kan di Jogja dulu itu ada arisan teater itu. Senior masih ada Bang Aswara N. Kadang-kadang saya dipanggil waktu masih sama almarhum Mas Haryadi, dipanggil untuk ringan gitu. Tapi di dalam proses arisan teater itu kan menampilkan penokohan. Kita bisa belajar di situ. Dan sering kalau sekarang istilahnya warung kucing, kita ngomong sama tokoh-tokoh teater itu bagaimana masalah dramaturgi, bagaimana mengerti karakter. Film saya nggak pernah jadi tokoh pelawak, nggak pernah. Ya. Senyum Tulus Sang Badut itu malah jadi orang yang teraniaya, itu pernah. Lalu yang terakhir kemarin pelukis hantu itu saya jadi pikirin
serius nggak boleh kengesan kalau di untuk sinetron gitu. Itu baru kita ambil ilmu-ilmu yang dulu di teater gimana ini diterapkan gitu. Tapi kalau di Bandung gitu. Jadi kita kapan kita jadi komedian, kapan kita jadi tokoh serius. Iya. Harus harus ada lupa gitu. Ya, jadi saya kan pernah diskusi dengan Mas Butet. Menurut Mas Butet itu ciri aktor itu tidak berniat melucu. Kalaupun hasilnya lucu itu hanya akibat katanya. Iya. Karena kalau istilah sekarang ini sitcom ya, situasi komedi ya, atau konsep komedi situasi. Jadi enggak gitu, enggak tepat ke pahunya jatuh itu kan melucu, kalau ini enggak. Jadi dalam ini tetap ya, kalau film-film monggo kayak Jackie Chan itu dia pertarungannya serius tapi ada tepat lucunya karena gerakannya yang serius. Jadi biar penonton ketawa tapi kita harus tetap serius. Ising mati aku karo kadar. tanggoku ora dipercaya Wis, kok kowe nae. Ora, iki sing penting iki lho. Enek undang-undang anyar iki. Apa? Wis to. Masa depane dagelan ki arep dipateni mbok. Ora mungkin. Ora mungkin gua aja Kowe kaya wong. sing anyar ki ndelok bioskop, Heeh. mangan ora oleh. Oh nek kowe wis suwe. Omong ora oleh. Wis suwe. Loh. Mergo kan Guyu ora oleh. Guyu ki ora oleh. Pak Marwoto, ini ketoprak jatuh bangun, Hongkong bahkan hampir habis ya. Kemudian klub lawak juga bubar dan sebagainya. Tetapi Pak Marwoto kan eksis terus sampai saat ini. Gimana caranya? Ya itu Pak, kita bisa membagi. Jadi orang itu peran orang tua seperti kayak kemarin yang ini di Polres Hantu. Padahal itu cuma anak-anak muda, anak-anak komika, anak-anak stand up, semua termasuk Uus. Itu ya saya Pak Marwoto tadi kan mengatakan sulitnya sekarang ini karena begitu mempunyai materi langsung semua orang sudah tahu. Nah, kalau mengulang-ulang pasti nggak bisa. Terus kiatnya gimana coba untuk selalu mempunyai yang baru? harus tahu perkembangannya sekarang. Jangan malu bertanya. Saya sering kalau tahu tanya Mas Butet, Mas ini gimana ya ini? Oke, maksudnya ini jadi tanya ke teman-teman. Terus jangan itu dianggap rival kita, orang yang pakai anggap saja itu cambuk. Di Jakarta kan pengalaman ini ya Pak, banyak pelawak yang kemudian terkena kasus narkoba atau apa gitu. Gimana pengalaman Pak Marwoto? Habis show, saya nggak pernah pergi kemana-mana. Langsung pulang, makan, tidur, nanti bangun tidur kalau habis subuhan ya jalan. Kalau udah agak terang itu kita jalan. Sebab kalau masih terlalu gelap kita juga takut menjaga. Jalan. Nanti siang agak capek. Sore kita udah berangkat lagi ke venue. Kalau hari itu selesai, pagi harus pulang naik taksi ke bandara. Harus ya, meskipun sehari saya harus pulang. Karena di sini kadang-kadang ketoprak teman-teman ketoprak ringkes Sabcontong itu ada latihan di rumah saya. Jadi kalau saya waktu jeda sehari saya ke teman-teman, besok saya pulang sehari latihan di rumah. Ini udah pulang lagi kerja lagi. Pak Marwoto, apakah sekarang menjadi komedian atau pelawak yang paling senior sekarang? Masih ada Mas Tesi, ada Mas Tarsan. Oh, itu lebih senior ya Pak? Iya, kalau dalam usianya gitu. Jadi Mas Tesi kayak yang sekarang yang paling sepuh itu Mas Tesi. Terus Mas Tarsan. Pak Marwoto, itu di banyak tokoh seniman itu kan biasanya ada yang mengikuti.
artinya putra-putranya ikut gitu. Pak Marwoto ada nggak yang nanti ya gitu? Anak saya yang sulung, yang barep itu, tapi masih lawak tradisional. Tapi ya enggak, sudah itu di Jogja, itu sudah ada perannya masing-masing. Terus anak saya yang nomor 6 itu apa itu MC terdepan gitu. Tapi untuk anak muda, untuk mahasiswa, kalau ya biasanya kalau almarhum Mas Daduk buat ngayuk jazz itu anak saya pasti ikut jadi MC-nya, namanya Alit-Alit Jabang Bayi. Pak Marwoto terakhir nih, apa saran Pak Marwoto? Pak Marwoto ini kan masih sehat gitu ya, kelihatannya juga nggak pernah ada masalah. Bagaimana para seniman, apalagi kalau yang makin sibuk itu untuk menjaga kesehatan? Ya, terutama vitamin, Pak. Vitamin, istirahat yang cukup. Lalu ada giat mengelola stres itu loh, Pak. Olahraga teratur. Oh, Itu paling tidak. Karena apa? Jangan makan menjelang tidur. Itu kan susah. Kalau kita pulang kalau wayangan pasti kalau nggak tidur, tidurnya kayak kalau nggak makan, tidurnya kayak nggak ikhlas. Jadi susah tidur. Itu iya. makanya banyak yang perutnya gede, Pak. Iya. Jadi olahraga itu nggak susah. Kalau kita nggak tentu jadwalnya, mungkin sekarang kita manggung sore, besok udah lagi. Iya. Tapi harus, ya saya juga masih goes. Meskipun seminggu sekali, seminggu 2 kali ada kesempatan, masih tetap harus biar apa tetap tidak kasih. Pergi masih sepeda motoran. Kalau komedian pelawak itu kalau tidak hanya di panggung tapi di dalam kehidupan sehari-hari kan lebih santai, Pak, bisa mengelola stres. Biasanya gimana itu? Yang punya istri, yang punya suami, ya di rumah ya kita seperti orang biasa. Itu waktu dinas. Kalau itu kan di rumah kan preman. Nanti kita ngelakuin istri saya, tahunya kita baru bunek, tahu malah disemprot. Kita mau ngelawak kepada istri saya. Ya itu cuma ngelola stresnya itu, Pak. Baik, Pak Marwoto, terima kasih sekali. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya yang ingin meniti karir seperti Pak Marwoto. Ya, Pak. Salah. Sehat. Pak Tedun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.